Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Sistem Telekomunikasi L4505 Telkom University. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang split spectrum. Apa itu split spectrum? Split spectrum adalah sebuah teknik komunikasi di mana sinyal informasi yang dikirimkan melalui berbagai frekuensi ataupun kode yang dapat membantu meningkatkan ketahanan terhadap gangguan, intervensi, dan juga keamanan. Split spectrum sendiri terdapat dua jenis utama, yaitu yang pertama ada frekuensi kuping split spectrum atau yang dapat disingkat sebagai FHSS, dan juga ada direct sequence split spectrum atau yang dapat disingkat sebagai DSSS. Selanjutnya yaitu ada bagaimana cara kerja dari split spectrum. Split spectrum menggunakan level transmisi daya yang serupa dengan sebuah sinyal narrowband. Namun, split spectrum ini memiliki perbedaan pada power spectral density yang lebih rendah untuk masing-masing frekuensi. Sehingga sinyal split spectrum dapat beroperasi bersama dengan narrowband pada frekuensi yang sama tanpa adanya intervensi. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis split spectrum dan manfaatnya. Untuk jenis sendiri kami mengetahui dua jenis, yaitu ada frekuensi hopping dan direct sequence. Untuk frekuensi hopping sendiri itu merupakan frekuensi radio pengiriman secara periodik berubah atau berhop sesuai dengan pola tertentu. Jadi ada beberapa pola yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima saja. Hal ini membuat sulit untuk di-intercept atau dibobol oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jadi lumayan aman ya. Lanjut jenis kedua yaitu ada direct sequence. Direct sequence ini merupakan data informasi yang diubah menjadi bentuk yang lebih lebar melalui proses atau kita sebut dengan spreading. Spreading melibatkan penggabungan informasi dengan suatu kode yang lebih kompleks sebelum dikirim. Lalu juga penerima dapat mengembalikan informasi asli, hanya saja penerima harus membuang kode yang sesuai. Oke, selanjutnya ada manfaat. Untuk manfaat split spectrum itu kami mendapatkan 6 manfaat. Yang pertama ada redundansi untuk keandalan tinggi. Jadi untuk split spectrum ini menyebarkan sinyal melalui beberapa frekuensi, terus menciptakan redundansi dalam komunikasi. Dengan adanya redundansi ini, data dapat diambil dari beberapa frekuensi, meningkatkan keandalan komunikasi. Oke, untuk manfaat yang kedua ada keamanan yang sulit di-intercept atau dibobol. Karena adanya kode-kode yang digunakan atau pola yang digunakan, split spectrum ini membuat sinyal sulit untuk dibobol, apalagi dibobol oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Manfaat ketiga ada resistensi terhadap gangguan. Split spectrum ini dirancang untuk mengatasi interferensi dan gangguan frekuensi dengan menyebarluaskan sinyal di berbagai frekuensi. Gangguan utama pada frekuensi yaitu adalah interferensi. Nah, untuk split spectrum ini dia bisa mengatasi interferensi itu. Baik, untuk yang keempat ada ketahanan terhadap jamming. Split spectrum ini sulit dihancurkan oleh serangan jamming karena sinyal tersebar di seluruh spektrum frekuensi. Oke, lanjut untuk manfaat yang kelima ada fleksibilitas dan skalabilitas. Kemampuan untuk beroperasi dalam berbagai lingkungan frekuensi dan dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang berkembang. Jadi bisa dibilang spektrum ini lebih fleksibel dan skalabilitas. Dan untuk yang terakhir ada aplikasi multi domain yang dimana diterapkan secara luas di berbagai bidang termasuk komunikasi, nirkabel, militer, satelit, dan beberapa lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya Tegar Rasa Zaputra. Terima kasih. Untuk penerapan spread spektrum, yang pertama komunikasi nirkabel, yang kedua secara telepon seluler, yang ketiga GPS, yang keempat militer dan keamanan, yang kelima secara radio frekuensi identifikasi atau bisa disebut RFID, yang keenam jaringan sensor nirkabel, dan yang ketujuh satelit komunikasi. Untuk kesimpulannya, spread spektrum melalui konsep penyebaran sinyal di berbagai frekuensi, memberikan keandalan tinggi, keamanannya sulit diintercept, dan ketahanan terhadap interferensi. Solusi ini resisten terhadap jamming dan dapat diimplementasikan dengan fleksibilitas tinggi, memenuhi tuntutan komunikasi modern dengan kualitas layanan yang unggul. Sebagai teknologi yang terus berkembang, spread spektrum memberikan kontribusi positif pada evolusi komunikasi global. Sekian pembahasan tentang spread spektrum dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.